Kalau saya percaya Kristus tapi saya bukan Kristen gimana? Jikalau Tuhan bahkan tidak menyembuhkan saya, Dia tetap Tuhan. Sangat rapuh tanpa iman ya, pada apa yang tidak tergoncangkan. Kalau kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, semakin lama semakin serupa dengan Yesus. Perikephalaya. Shalom, apa kabar semua? Hari ini kita mau bahas sesuatu yang namanya pengharapan. Nah, kita tahu bersama bahwa Alkitab kita tulis bahwa di demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kalau ngomong tentang iman, Alkitab tulis bahwa iman adalah dasar dari apa yang kita harapkan. Dari apa yang belum kita lihat, yang kita percaya, itu akan terjadi. Itu iman dasarnya. Nah, jadi kalau kita berharap, itu dasarnya adalah iman. Kalau kita bilang begini, Tuhan, aku sakit, aku ingin sembuh, dan aku percaya Tuhan akan menyembuhkan aku. Itu dasarnya iman. Imannya apa? Imannya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Nah, dari Tuhan sanggup menyembuhkan, kemudian kita berharap Tuhan mau menyembuhkan. Itu dasar berharap, dasar imannya begitu. Dasar kita berharap. Waktu kita ingin memiliki pekerjaan misalnya, imannya bunyinya gimana? Tuhan mampu memberikan saya pekerjaan. Bahkan apa yang belum pernah saya pikirkan, Tuhan mampu sediakan itu untuk saya, pekerjaan. Itu imannya. Tapi dari iman itulah kita kemudian berharap bahwa Tuhan akan memberikan kepada saya pekerjaan yang belum saya lihat. Nah, harapan-harapan kita itu dasarnya adalah iman. Lalu kemudian ada yang namanya pengharapan. Ada lagi yang namanya kasih. Kalau tadi iman adalah dasar, iman itu fondasinya. Kalau sebuah bangunan, maka iman itu adalah fondasi. Pengharapan itu atap. Sementara kasih itu adalah tiang-tiang yang menyangga supaya bangunan itu tetap berdiri. Apa jadinya rumah kalau tanpa dasar? Alkitab tulis orang yang membangun rumahnya di atas pasir itu mudah sekali goyah. Dia bisa hanyut, dia bisa roboh, dia bisa mudah sekali hancur. Sangat rapuh tanpa iman ya. Jadi dasar bangunan iman, bangunan rohani kita, kalau tanpa iman, itu mudah sekali digoyahkan. Nah, kemudian pengharapan itu atap. Kalau kita lihat bangunan yang tanpa atap ya, sepertinya memang berdiri, temboknya ada untuk melindungi, tapi kalau panas, tetap panas. Kalau hujan, tetap kehujanan, tetap basah. Kamu boleh tutup pintunya rapat-rapat, tapi nyamuk tetap akan masuk lewat atap yang kosong. Sebuah bangunan tanpa atap, sebuah kehidupan rohani kita tanpa pengharapan, nggak ada artinya. Apa artinya kamu tinggal di sebuah rumah yang nggak bisa melindungi? Apa artinya kamu tinggal di sebuah tempat peristirahatan yang tanpa atap, di mana kamu juga nggak bisa beristirahat di dalam? Sebuah bangunan tanpa atap, sebuah kehidupan tanpa pengharapan, tanpa tujuan, tanpa sesuatu yang mendorong kita untuk maju. Apa artinya itu? Ya kan?
Begitu juga dengan kasih. Kalau tadi iman adalah fondasinya, pengharapan adalah atapnya, maka kasih itu adalah tiang-tiang penyangganya. Kalau bangunan itu nggak ada tiang penyangganya, nggak ada tembok-temboknya, itu namanya reruntuhan. Ya nggak? Reruntuhan aja malah ada temboknya kadang-kadang, tapi nggak ada yang full, ada yang cuma setengah, ada yang sudah rusak gitu. Tapi kita anggaplah sebuah bangunan tanpa tembok-tembok sama sekali, tanpa tiang-tiang penyangga, itu cuma sebuah fondasi dan atap yang jatuh. Itu bukan lagi disebut bangunan. Makanya bagaimana Yesus mengajarkan kasih selama ia melayani itu sangat penting sekali, karena tanpa itu dasarnya tidak terlihat. Tanpa kasih juga pengharapannya menjadi jatuh. Orang gak lagi pandang itu sebagai pengharapan. Nah, kita mau belajar kitab Amsal pasal 11 ayat 7 tulis begini. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Amsal ini mengajar kita begini, orang fasik itu nggak punya pengharapan. Orang fasik itu pengharapannya menjadi gagal pada saat kematiannya. Kenapa ya begitu ya? Kalau kita ada di ranjang kematian, kita berpengharapan untuk hidup yang kekal. Pada saat kematian, kita tahu kemana pengharapan kita pergi. Tapi bukankah itu sudah sangat terlambat ya? Nggak banyak orang yang diberikan kesempatan di ranjang kematiannya. Lanjut, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Apa itu orang jahat? Apa itu baik? Alkitab ajar kita adalah apa yang benar, apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita kesampingkan dulu mengenai orang jahat, tapi kita mau ambil dulu apa itu harapan. Nah, kalau bicara tentang iman adalah dasar dari harapan kita, tapi ada lagi yang namanya pengharapan. Bedanya apa sih harapan dan pengharapan? Yang namanya berharap atau harapan itu dasarnya iman. Kalau kita berharap, keadaannya itu belum pasti, ya kan? Waktunya belum pasti juga. Kalau saya membutuhkan bantuan dan saya berharap kepada teman-teman saya berharap mereka bantu. Saya butuh bantuan 2 hari lagi. Tapi ketika saya mengharapkan bantuan itu dari teman-teman, keadaannya mereka mau bantu atau tidak belum pasti. Waktunya kapan mereka mau bantu atau kapan mereka bisa bantu itu belum pasti juga. Itu namanya harapan. Kalau pengharapan dasarnya apa? Sama iman juga. Kenapa begitu? Karena ditulis begini, sebab kamu diselamatkan oleh iman. Itu karunia. Nah, pengharapan kita ini kan akan keselamatan. Dasarnya iman. Hanya keadaannya akan keselamatan sudah pasti. Waktunya belum pasti. Jadi kalau kita berharap, itu keadaannya belum pasti. Kalau saya sakit dan saya berharap Tuhan sembuhkan saya, dasarnya apa? Dasar harapan saya iman. Saya punya iman Tuhan sanggup menyembuhkan saya. Tapi keadaannya, apakah Tuhan segera menyembuhkan saya atau tidak menyembuhkan saya bahkan, itu belum pasti. Iman saya, Tuhan mampu. Harapan saya, Tuhan menyembuhkan saya.
itu harapan. Tapi keadaannya, apakah Tuhan menyembuhkan atau tidak? Belum pasti. Waktunya, kapan Tuhan menyembuhkan? Belum pasti juga. Jadi ketika saya berharap Tuhan menyembuhkan saya, iman saya harus tetap kokoh dulu. Jikalau Tuhan bahkan tidak menyembuhkan saya, Dia tetap Tuhan. Amin. Pengharapan kita itu dimateraikan. Apa materainya? Kalau sekarang kita suka ambil yang namanya perjamuan kudus, itu materai atas pengharapan kita. Pengharapan keselamatan kita memang adalah karunia oleh iman. Ya, keselamatan adalah karunia oleh iman. Tapi keselamatan itu disahkan, dimeteraikan melalui yang namanya, yang kita ingat, kita kenang dalam perjamuan kudus. Apa yang kita kenang dalam perjamuan kudus? Darah yang tercurah, tubuh yang terpecah. Itu materainya. Kristus adalah materai pengharapan kita. Bagaimana Dia memecah tubuh, bagaimana Dia mencurahkan darahnya, bagaimana kita juga memperingati sesuai dengan perintah Tuhan, ingatlah akan kematianku. Kita terus mengingat itu. Kita dalam perjamuan kudus mengingat kematian Tuhan, kematian Kristus. Bagaimana Ia mati? Untuk apa? Atau bahkan untuk siapa Dia mati? Ini adalah meterai dari pengharapan kita akan keselamatan. Ini adalah meterai dari pengharapan kita akan kehidupan yang kekal. Tentunya kalau kehidupan yang kekal itu kehidupan bersama Bapa ya, bersama Tuhan ya. Karena kehidupan kekal yang lainnya pun sama kekal, cuma kematian kekal mungkin lebih tepatnya. Nah, kalau kita ngomongin tentang pengharapan akan keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus, nggak ada di dalam yang lain. Apapun yang kita percayai, kalau nggak ada Kristus di dalam, kalau kita nggak percaya Kristus sebagai juru selamat, nggak ada keselamatan. Kalau saya percaya Kristus tapi saya bukan Kristen, gimana? Pengharapan akan keselamatan, keselamatan itu sendiri hanya ada di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Bukan dalam agama. Kalau kita bicara tentang Kristen, Kristen itu hanya agama. Apa itu agama? Agama itu adalah upaya manusia mencari Tuhan. Tapi kalau bicara tentang kekristenan, itu bicara tentang pengalaman bersama Tuhan. Bukan kita yang cari Tuhan. Tuhan yang cari kita. Makanya Kristus itu, Tuhan itu berinkarnasi datang di dalam Yesus. Dia cari kita yang hilang. Luar biasa kan ya? Oh, kita harus bersyukur untuk itu. Tapi kalau di KTP ada kolom agama ditulis Kristen sebagai administrasi kenegaraan. Nah, Ayub bilang begini, selama ini dari mulut orang saja aku mendengar tentang itu Kristen tuh. Tapi kalau setelahnya Ayub berkata lagi begini, tetapi sekarang aku sendiri loh, bukan dari kata orang, aku sendiri loh yang tahu tentang kau. Artinya apa? Ada pengalaman bersama Tuhan. Nah, pengalaman bersama Tuhan ini datang kebanyakan melalui hal-hal yang tidak kita inginkan. Iya kan?
Kalau melalui hal-hal yang kita inginkan, seringkali atau bahkan hampir selalu kita nggak berjalan sama Tuhan. Kalau balik ke Amsal 11 ayat 7 dibilang begini, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Jangan fokus ke orang jahatnya dulu, tapi apa sih yang diharapkan orang? Bukankah Tuhan berkata Mammon adalah objek penyembahan, yang dalam hal ini sebetulnya nggak setara, tapi disetarakan dengan Tuhan. Kamu nggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Mammon adalah hamba yang baik, tapi kalau kamu jadikan Mammon sebagai Tuhan, harapanmu akan menjadi sia-sia. Jadi kata orang jahat, saya nggak akan fokus ke orang yang berbuat jahat. Tentunya itu semua orang setuju atas perbuatan yang jahat, orang jahat. Saya yakin semua orang setuju. Tapi Alkitab ajar kita, kitab Amsal ajar kita, bahwa orang yang berharap, yang menggantungkan harapan, yang menggantungkan iman bukan kepada Tuhan, adalah jahat. Kalau kamu mencari uang mati-matian, mengorbankan banyak hal, bahkan segala hal, kamu orang jahat. Dengar baik, kita butuh Mammon, kita butuh uang, tapi kita tidak bisa, tidak boleh cinta akan uang. Kalau kamu berharap pada hartamu, kamu jahat. Karena kamu sudah cinta sama hartamu. Kita naik sedikit di Amsal 11, masih ayat keempat bilang begini, pada hari kemurkaan harta tidak berguna. Kamu cari uang sebanyak-banyaknya, kamu cari harta, kumpulkan sebanyak-banyaknya. Tapi ingat baik, pada hari kemurkaan hartamu tidak berguna. Jangankan pada hari kemurkaan, saat ini masih pada pandemi COVID, meskipun sudah mulai turun, tapi kalau kita ingat, ada orang-orang yang punya harta, mereka nggak punya kamar di rumah sakit. Ada orang-orang yang bisa bayar lebih bahkan, tapi mereka nggak punya tempat untuk dirawat. Maksimal mereka cuma bisa panggil dokter untuk datang ke rumah, karena di rumah sakit. Ini baru dalam keadaan yang sekarang. Tapi kalau murka Tuhan tertumpah, saya nggak mau ada di tempat di mana murka Tuhan tumpah. Saya berharap ada kasih karunia. Minimal kalau murka itu harus tumpah, saya dan keluarga saya sudah diselamatkan. Mengerikan sekali bagaimana murka Tuhan tumpah. Bisa nggak kita bayangkan bahwa Dia yang menciptakan langit dan bumi, Dia yang menciptakan semesta dalam kasih-Nya, lalu Dia yang adalah kasih itu, hakikatnya Dia adalah kasih, kemudian murkanya tumpah. Wow, saya nggak punya kata untuk mengatakan, untuk mengungkapkan seberapa mengerikan murka itu. Saya berharap kita semua dapatkan karunia keselamatan ini. Masih di ayat 4. Tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Apa itu kebenaran? Bukankah apa yang kita baca, setiap tulisan dalam
kitab suci itu kebenaran? Bukankah firman Tuhan itu kebenaran? Bukankah Tuhan itu sendiri adalah benar? Jadi kalau orang jahat berharap pada apapun selain Tuhan, tapi ada lagi orang benar, dia berharap, dia berpegang pada apa yang tidak tergoncangkan. Kalau langit runtuh, kalau bumi bergoncang, kalau langit dan bumi berlalu, Alkitab tulis begini, firman Tuhan tinggal tetap. Firman Tuhan tinggal tetap. Jadi yuk kita berpegang jangan sama apa yang bisa tergoncangkan. Kita pegang sama yang namanya kebenaran, yang melepaskan kita dari maut. Jangan sampai harapan kita menjadi sia-sia karena kita berpegang sama apa yang mudah sekali digoncang. Nah, kalau kita bicara tentang Dia yang tidak tergoncangkan, Dia itu Alfa, Dia Omega, tapi Dia juga yang ada di antaranya. Dia selalu ada. Tuhan selalu beserta kita. Kalau saya bilang Tuhan adalah yang ada sejak awal, Dia Alfa, Dia ada sejak permulaan. Bahkan Dia adalah permulaan. Tuhan adalah permulaan. Tapi Dia juga Omega. Dia adalah yang akhir, yang sampai akhir. Makanya ditulis Tuhan itu keberadaannya dari kekekalan hingga kekekalan. Dia adalah permulaan, tapi Dia juga yang akhir. Dengan bahasa yang lain sebetulnya begini, kalau Tuhan adalah yang akhir, berarti Tuhan tidak punya masa depan. Dia sudah ada di akhir, Dia nggak punya lagi masa depan. Kenapa? Karena Dia adalah masa depan. Setuju sama saya? Dia ada di awal. Bahkan Dia adalah awal. Dia adalah permulaan itu. Dia juga adalah akhir. Nah, kalau sudah ada di akhir, artinya nggak ada lagi masa yang di depan. Kenapa? Karena Dia sudah ada di masa depan. Dia adalah masa depan. Buat kita yang sering kali khawatir, kita yang hampir selalu khawatir tentang masa depan kita, Tuhan sudah ada di sana. Saya juga khawatir. Saya nggak tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Bagaimana atau apa yang harus dilakukan. Tapi saya percaya Tuhan sudah ada di sana. Dia menolong saya untuk perkara-perkara yang baik, bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan buat saya dan buat Anda juga. Amin. 1 Yohanes 3 ayat 3 tulis begini, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepada Tuhan menyucikan diri. Dengar baik, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepada Tuhan menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Jadi pengharap ada, kalau tadi di awal kita bahas ada yang namanya iman, pengharapan, dan kasih. Nah, orang yang berpengharapan itu menyucikan diri sama seperti Tuhan, sama seperti Yesus. Artinya orang yang berpengharapan akan keselamatan hidup semakin lama semakin serupa dengan Yesus. Makanya Dia itu menjadi yang sulung. Kita semakin serupa sama Tuhan, menjadi saudara-saudaranya. Dia yang sulung.
Jadi orang itu diselamatkan atau tidak, sebetulnya Alkitab tulis ada ciri-cirinya. Salah satunya adalah orang yang diselamatkan menyucikan diri sama seperti Yesus. Jadi orang menyucikan diri sama seperti Yesus, apakah pasti selamat? Tentunya keselamatan ini adalah karunia oleh iman yang diberikan dari Tuhan. Nggak ada dalam porsi kita untuk menentukan apakah dia selamat atau tidak. Tapi salah satu cirinya adalah orang yang diselamatkan menyucikan dirinya sama seperti Yesus. Pertanyaannya kan bukan pasti selamat. Pertanyaannya adalah kalau saya hidup seperti Yesus, masa iya saya nggak selamat? Yesus itu loh juru selamat. Kita hidup seperti Yesus, kita mencontoh, kita meniru bagaimana dia hidup. Tentunya perkenanan Tuhan juga akan turun. Amin. Jadi ketika kita berjuang untuk hidup seperti Yesus, kita sudah sebenarnya menurut saya kita sudah memegang apa dari pengharapan akan keselamatan itu. Kita adalah orang-orang siap. Atau kita buka aja di 1 Tesalonika 5 ayat 8. Demikian firman Tuhan, tetapi kita yang adalah orang-orang siang. Nah, kita stop dulu di sini. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang. Kenapa kita disebut orang siang? Karena pada saat siang orang beraktivitas. Malam juga ada aktivitas. Tapi sebagian besar orang beraktivitas pada waktu siang. Artinya apa? Ketika semua orang beraktivitas, kita juga beraktivitas. Artinya setiap aktivitas kita, orang lain memperhatikan. Karena kita orang siang. Kalau diperhatikan bagaimana kita hidup. Nah, lanjut ya. Baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih. Kita stop dulu di sini. Yang namanya baju zirah, kalau kita nonton ya di film-film, itu baju zirah biasanya ada dua jenis. Pertama adalah baju besi yang menutup badan. Dari biasanya ada yang leher tertutup, ada yang tidak. Jadi baju zirahnya ada yang sampai sini, ada juga yang di sini. Itu baju zirah. Nah, lalu biasanya tangan buntung sampai ke pinggang. Baju zirah, baju besi. Itu yang sering kita lihat. Tapi ada juga yang jenis kedua, itu bentuknya chainmail gitu, baju dari rantai-rantai. Jadi setelah pakai baju rantai-rantai itu, di luarnya baru pakai baju biasa. Itu juga baju zirah. Nah, fungsinya apa sih dua-duanya? Melindungi tubuh supaya ketika perang tidak tertusuk atau mengurangi dari tusukan, dari daya yang menyerang. Baju zirah kita, orang-orang siang, itu namanya iman dan kasih. Alkitab selalu mencatat bahwa iman dan kasih bersamaan. Ada iman dan perbuatan. Kalau kita bicara kasih, kasih itu adalah kata kerja. Kasih itu bukan sesuatu yang pasif. Kasih itu adalah apa yang harus dilakukan. Itu kasih. Kata kerja. Jadi harus dikerjakan. Yang namanya kasih itu harus dikerjakan. Iman bekerja sama dengan kasih. Kamu punya iman. Gimana caranya orang tahu iman seperti apa yang kamu punya? Tunjukkan lewat kasih, pekerjaan. Jadi orang berbuat baik itu bukan karena dia baik, karena dia punya iman.
kemudian dia menyalurkan imannya dalam perbuatan yang baik. Kamu diselamatkan oleh iman. Kamu punya pengharapan akan keselamatan karena iman. Imanmu ditunjukkan lewat kasih. Bukan kamu berbuat sesuatu untuk diselamatkan. Nah, pengajaran Kristen bilang begini, kamu tidak membuat sesuatu untuk diselamatkan. Karena keselamatanmu adalah karunia, adalah anugerah. Kamu gak diselamatkan oleh perbuatan, kamu diselamatkan oleh iman. Yang imanmu ini ditunjukkan melalui perbuatan. Bukan karena perbuatan kemudian kamu diselamatkan, tapi perbuatan menunjukkan imanmu seperti apa. Ya. Berbaju zirah akan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Ketopong, pengharapan keselamatan. Ketopong itu adalah helm. Ketopong ini ditulis dengan kata perikephalaia. Ada dua suku kata. Pertama adalah peri, kedua adalah kephale. Peri itu diartikan sebagai fokus atau sekitar atau dekat. Bisa juga melampaui. Itu peri. Tapi kephale, nah ini seperti gampang sebetulnya. Kephale, kepala. Bahasa aslinya adalah kephale, kepala atau pemimpin atau batu penjuru. Itu kephale. Jadi peri kephale laia. Peri kephale laia itu ditulis sebagai helm, ketopong. Jadi kenapa? Berada di dekat kepala. Fokusnya pada kepala. Itu ketopong. Berketopongkan pengharapan keselamatan. Fokusnya pengharapan keselamatan itu pada kepala. Kenapa pada kepala? Nah, kita bergerak lebih jauh lagi. Kenapa orang kalau naik kendaraan bermotor roda 2, naik motor menggunakan helm? Karena helm melindungi kepala. Sebetulnya yang dilindungi helm kan bukan kepalanya. Memang secara yang mudah kita bilang helm melindungi kepala, tapi yang dilindungi helm adalah nyawa Anda. Supaya kepalanya baik-baik saja, jadi nyawanya lebih mudah untuk tertolong. Yang dilindungi helm bukan kepala, tapi nyawa Anda. Yang di dalamnya ada masa depan Anda, ada orang-orang terdekat, ada banyak hal di dalam nyawa Anda, di dalam jiwa Anda. Bukan begitu? Jadi ketika helm, ketika ketopong, pengharapan keselamatan digunakan, yang dilindungi sebetulnya bukan kepalanya, tapi jiwa Anda, roh Anda. Pengharapan kita akan keselamatan membawa roh kita pada kehidupan yang kekal. Kita punya pengharapan. Jadi kalau kita bahas hari ini, mungkin gak panjang. Kita bahas, ini ada iman, pengharapan, dan kasih. Iman ditunjukkan lewat perbuatan kasih kita. Iman adalah dasar kita. Dasar untuk berpengharapan. Pengharapan ini ditunjukkan melalui kasih. Orang gak melihat iman kita yang terletak di tanah. Orang gak bisa lihat pengharapan kita, atap kita, kalau gak ada bangunan, gak ada tembok-tembok kasih yang menopang atap itu. Kalau orang lihat rumah, itu yang dilihat meskipun secara utuh, tapi harus ada temboknya dulu.
iman kita hanya bisa ditunjukkan lewat perbuatan. Pengharapan kita akan keselamatan karena iman yang ditunjukkan lewat perbuatan. Makanya tadi kita baca juga pengharapan itu, kalau kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, kita akan hidup semakin serupa dengan Kristus. Dari kehidupan kita yang semakin serupa dengan Kristus, kita memproyeksikan iman kita. Dari kehidupan kita yang semakin serupa dengan Kristus, kita menyatakan keselamatan jiwa kita. Bukan dari hidup yang baik. Bukan dari hidup yang baik. Karena keselamatan tidak datang. Sekali lagi, keselamatan tidak datang dari hidup yang baik. Keselamatan hanya melalui Kristus Yesus. Tidak ada yang namanya baptisan kedua. Baptisan hanya satu kali. Nggak bisa kalau kita percaya sama Tuhan. Meskipun saya bilang pengharapan hanya melalui Kristus, bukan agama. Tapi kalau kamu percaya Kristus, kamu harus menyatakan kepercayaanmu melalui agama juga. Dan tidak ada baptisan kedua. Sekali kamu keluar dari baptisan itu. Dengar, yang namanya baptisan adalah kamu menyatakan diri bahwa kamu bersedia menjadi milik Kristus. Sebetulnya kita memang milik Kristus. Kita sudah ditebus. Tapi kita harus bersedia juga untuk hidup seperti Yesus. Berpeganglah pada keselamatanmu, pada imanmu. Jangan pindah. Saya nggak bilang tentang agamanya, meskipun memang terkait juga dengan agamanya, tapi ingat baik-baik, berpeganglah teguh pada pengharapanmu akan keselamatan, pada apa yang tidak tergoncangkan. Terakhir, kita mau tutup, kita mau akhiri pembahasan kita tentang pengharapan ini di Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.